Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami ngaji ID ya bertemu lagi ya dalam tema-tema yang sangat luar biasa sekali. Yang dimana semoga sobat ngaji ID dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita tuh terkait dengan anak-anak. Kenapa dengan anak-anak? Ya berkaitan dengan jajanan yang dimana di situ berlabel halal, tetapi pas dicek itu ternyata ada bahan-bahan yang haram. Nah, apa itu? Gitu kan? Apa itu? Solusinya dan dampaknya apa? Dampaknya itu sangat luar biasa sekali ya di dalam Islam. Karena apa? Makanan yang haram itu ketika masuk di dalam tubuh seseorang, tubuh kita ini itu sangat luar biasa sekali dampaknya ya. Bahkan ada yang memaparkan tuh bahwasanya seperti halnya apa yang dia makan kayak gitu. Mau maaf misalkan dia makan B2 gitu. Ya dia perilakunya seperti itu. Dia makan MY gitu misalkan. Monkey gitu misalkan ya. Dia berperilaku seperti itu. Ya kan? Itu kan haram tuh. Apalagi yang makan dari uang yang haram juga. Nah, ini pembahasannya tentang label ya. Pembahasan tentang label halal gitu, tetapi bahannya haram, dan ini terjadi di apa, di makanan anak-anak kayak gitu masalahnya. Nah, untuk itu kepada orang tua itu harus lebih selektif lagi ya. Karena apa? Karena itu yang berkaitan dengan keharaman suatu makanan. Nih kebetulan di sini pemateri kita tuh memiliki anak nih dua-duanya ya kan. Jadi memang apa sih tanggapan mereka terkait dengan hal ini? Kayak gitu. Baik, untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama pemateri pertama yaitu Kang Dedi. Silakan. Makanan mengandung barang haram atau zat-zat yang haram. Ya, jadi kalau kita kan negara muslim ya. Negara muslim terbesar. Ya, seharusnya secara otomatis makanan-makanan yang beredar di kalangan masyarakat itu halal semuanya. Ya, halal semuanya. Jadi adanya sertifikasi halal itu malah bermasalah menurut saya. Jadi sertifikasi halal itu kan ada produk-produk yang dijual. Kalau misalkan kita beli bakso, ya bakso di pasar, bakso pinggir jalan, atau kita beli pecel lele, pecel ayam, pecel yang sayuran, atau beli cilok, ya beli seblak, itu kan nggak ada label halalnya itu, nggak ada label halalnya. Karena memang maklumun minad-din ya kan, bidaruroh, kan sudah manusia sama-sama tahu kita ini negara mayoritas Islam terbesar ya di dunia saat ini ya. Pasti makanan semuanya itu halal semua. Nah, cuman permasalahannya kemudian ada makanan-makanan yang masuk dari luar negara kita. Dari luar negeri yang mereka bukan negeri muslim, misalkan dari Amerika, Eropa, dari Korea, dari Jepang, atau dari negara tetangga yang mayoritasnya bukan Islam seperti Vietnam, ya kan, Thailand, yang mereka masih memakan apa aja, baru itulah harus disertifikasi. Atau pengusaha di Indonesia yang dia itu non Islam, misalkan pengusaha makanan terbesar ya, pemiliknya non Islam, ya itu juga perlu disertifikasi halal. Karena kita kan mencurigai ya mereka kan tidak menjaga diri dari perkara itu. Jadi dalam Islam kan simple, ada 4 hal besar yang diharamkan, misalkan hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Ya, wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Jadi diharamkan bagi kamu satu bangke. Bangkai itu adalah hewan yang mati karena bukan proses disembelih.
Nah, itu bangkai atau potongan sebagian tubuh dari hewan yang masih hidup. Itu disebutnya bangkai. Ya, wadamu dan darah. Darah itu adalah darah yang mengalir, yang mengucur. Misalkan kita potong ayam, darahnya dialirkan ke piring, kemudian sampai membeku. Membeku apa itu ya? Mengeras apa membeku itu? Beku kan harus es. Jadi es. Jadi membeku itu sih bisa Menggumpal. dia bisa di Beku itu harus minus 0 derajat. Mengerasnya mengkristal. udah bahasa kita Jadi cara yang dibekukan. bukan dibekukan, kan dia padat sendiri, jadi memadat, mengeras. Nah itu kalau darah sapi, darah ayam atau darah itu haram hukumnya. Mau diolah dalam bentuk apapun hukumnya haram. Walahmul khinziri dan daging babi. Ya, daging babi itu haram dan sesembelihan yang atas bukan nama Allah, ya sembelihan orang yang asal potong aja nggak pakai bismillah itu haram. Nah, kalau ada makanan-makanan mengandung zat tersebut dan turunannya itu maka hukumnya haram. Seperti yang di berita tadi kan, ada jajanan anak-anak ternyata mengandung unsur B2 atau babi gitu. Entah itu unsur babi dari darahnya atau bulunya atau lemaknya dan sebagainya dan turunan-turunannya maka itu hukumnya haram, nggak boleh dimakan. Nah terus kalau makan makanan haram kenapa, kan kita baik-baik saja kan, sehat-sehat saja ya, kemudian ini ya efeknya nggak di dunia, efeknya nanti di akhirat gitu. Jadi makan makanan haram itu bisa membahayakan kita bukan di dunia ini tapi nanti di kehidupan setelahnya. Ini kan masalah akidah saja. Jadi kalau kita umat Islam ya harus menghindari makanan-makanan yang seperti itu gitu. Ya baik, ya justru karena akidah ini tuh memang harus selektif dong. Bahaya sekali kalau misalkan kita tahu tapi malah lanjut gas kayak gitu kan. Nah, untuk pemateri kedua itu ada pandangan lain mungkin. Apa gimana kayak gitu ya kan? Ya, banyak pelaku ekonomi di Indonesia itu hari ini itu berasal dari non-muslim. Walaupun kita tidak memungkiri banyak juga pelaku ekonomi dari orang-orang muslim. Tetapi ya kita lihatlah misalnya di sepanjang jalan itu toko-toko yang memang tersebar itu ya. Mungkin pemiliknya banyak yang non-muslim sih. Gitu. Eh eh, Sebenarnya itu ada satu hal yang memang menjadi concern kita bahwa apalagi yang terkait dengan produk-produk ekonomi yang berbasis makanan, pengolahan-pengolahan makanan yang berasal dari dapur-dapur non-muslim, ya. Maka seorang muslim itu perlu hati-hati sehingga tadi perlu adanya satu kontrol terhadap orang-orang yang di luar muslim pada saat dia melakukan bisnis F&B, food and beverage. Gitu. Pada saat dia membuka food and beverage berarti harus ada satu kontrol dari legalitas pemerintah untuk menyatakan bahwa itu terbebas dari keharaman. Tetapi kalau secara mayoritas Indonesia karena mayoritas muslim, maka itu rasanya kembali ke sebuah kaidah usul ya. Setiap barang itu pada hukum dasarnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya kan gitu. Termasuk berita kemarin yang ternyata banyak makanan anak-anak yang dikonsumsi oleh anak-anak itu ternyata mengandung salah satunya adalah unsur-unsur dari B2 atau babi itu. Ya kita tentu sebagai orang tua ya kaget. Yang kedua perlu lebih waspada, mungkin lebih berhati-hati untuk memilihkan jajanan mana yang baik untuk anak. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Dulu pernah zaman saya waktu kecil ada juga permen yang katanya dicampur sama narkoba kalau nggak salah. Jadi orang tuh semakin ketagihan beli. Berarti kan ada satu kontrol khususnya dari pemerintah itu loss gitu dalam hal-hal peredaran makanan di
tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat muslim gitu. Karena kita masyarakat mayoritas muslim, apalagi pabrik-pabrik yang berskala besar. Tentu itu harus ada kontrol sebenarnya. Karena kalau tidak terkontrol secara selektif gitu, apalagi misalnya dalam tanda kutip legalitas itu bisa diperjualbelikan, ya. Yang penting ada uang selesai gitu. Nah, ini berarti harus ada satu sistem yang memang lebih ketat untuk mengawasi hal demikian. Karena kita tidak mau juga gitu. Kita memakan satu komponen item yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, yang akan berefek, berdampak boleh jadi kepada apa ya, keberkahan yang akan kita dapatkan sebagaimana dalam konsep Islam gitu. Makanan itu tidak hanya toyib tapi juga harus halal gitu, halalan toyiban gitu. Nah, sehingga eh, perlu yang namanya penjaminan kehalalan dari segi distribusi ekonomi yang memang itu diselenggarakan oleh orang-orang, khususnya oleh orang-orang non muslim. Yang kedua, yang berskala besar yang bisa menjangkau banyak masyarakat gitu ya. Gitu. Yang ketiga, perlu penanaman akidah yang mengakar sih di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak mengambil jalan pintas. Kalau antum tahu, katanya komponen babi itu lebih murah dibandingkan komponen kimia yang bisa digunakan untuk menambah rasa. Katanya, kenapa banyak penambah minyak babi misalnya. Minyak babi itu sesuatu hewan yang pertama murah apanya? Dipeliharanya. Yang kedua juga mereka makanannya tidak susah gitu. Sehingga pada saat diproduksi menjadi daging ataupun masa tidak susah untuk di ininya, sehingga bisa diambil banyak manfaatnya oleh orang-orang dan itu dijual murah, khususnya sekarang di daerah kita lah itu murah, sehingga itu bisa jadi jalan pintas orang-orang yang melakukan sebuah produksi ekonomi, baik itu yang di jajanan pasar ataupun jajanan pabrik, itu memakai unsur-unsur dari sana karena katanya memang unsur-unsur itu lebih enak, lebih gurih gitu, lebih cepat gitu dibandingkan ada sebenarnya komponen lain yang bisa menggantikan itu. Cuman karena harganya yang memang menjadi pertimbangan banyak orang sehingga orang tuh mengambil jalur pintas itu. Nah, berarti tanya di sini ada harus ada dukungan dari pemerintah bagaimana menstabilkan harga. Kestabilan harga, ketersediaan bahan pangan di Indonesia khususnya di kita gitu ya. Sehingga orang-orang itu tidak lagi berpikir mengambil shortcut jalan pintas untuk memasukkan item-item yang halal yang haram di dalam makanan yang mereka produksi itu. Baik, itulah ya paparan dari kedua yang dimana memang kita harus selektif sekali ya di dalam menyikapi dengan akan hal itu ya. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan ranah akidah yang dimana kita memang nggak bisa ditolerir lagi gitu ya. Apa sih dampaknya gitu? Dampaknya luar biasa ya, sangat sangat luar biasa sekali gitu. Kalau misalkan didiamkan saja, nggak ditarik, nggak di apa-apa, nanti bisa jadi tuh apa ya, seolah-olah tuh kayak kita percaya nggak sih dengan label itu, misalkan gitu, mau halal mau haram, ini apa bedanya kayak gitu kan? Kan jadi kayak gitu nanti dampaknya gitu. Apalagi logonya dulu sempat viral itu yang diganti logo nasional kan dengan sebagainya gitu kan, ada gonjangan juga tersendiri kayak gitu kan. Itu sangat luar biasa sekali memang dampak buruknya kalau menurut kita. Ada lagi? Sudah? Oke, mungkin Iya. Jadi kok jadi miring gitu ya? Dampak buruknya nanti jadi orang-orang itu saat ini menggampangkan. Ya, kalau sebenarnya sertifikasi halal itu membantu kita sih, memudahkan kita untuk memilih produk ya. Jadi kalau kita pergi ke minimarket ya, kemudian apa namanya, kita mau milih makanan-makanan yang mana yang cocok nih buat kita nih. Ya tinggal lihat aja ada halalnya atau enggak. Itu untuk saat ini. Sementara kalau sekarang ada kasus ternyata udah ada label halal ternyata masih ada keharaman, maka ini yang mendapatkan dosa besar adalah bagian dari pemerintah. Jadi pemerintah ini mendapatkan dosa besar
karena telah menipu, misalkan menipu masyarakatnya. Di situ ada tulisan halal tapi padahal haram, ya. Dan sedangkan halal haram sendiri adalah ranah akidah umat Islam. Kita harus menjaga ya akidah umat Islam, ya, untuk tetap menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Tugasnya siapa? Tugasnya negara. Jadi salah satu tugas negara itulah hifdzul aqidah. Jadi menjaga akidah. Ya, hifdzul aqli, menjaga akal. Akidah dan akalnya harus dijaga oleh negara. Kalau negara sampai kecolongan kayak tadi, ya, ternyata label halal tapi ternyata isinya haram, maka masyarakat yang sudah mengkonsumsi gimana? Ya sebenarnya secara hukum, ya, masyarakat itu nggak berdosa, gitu, nggak masalah, karena dia kan atas dasar ketidaktahuan. Yang berdosa siapa? Yaitu yang mengeluarkan sertifikasi halal tapi ternyata haram, atau ya perusahaannya, dia ketika diaudit mungkin menyajikan barang-barang halal semua, tapi kemudian setelah diproduksi, ya, ternyata menggunakan barang-barang yang haram. Nah, masyarakat gimana? Masyarakat kembali menjadi korban. Nah, ini adalah resiko kita hidup di negara yang menganut sistem ekonominya adalah kapitalis. Ya, sistem ekonomi kapitalis itu meniscayakan para pelaku usaha itu ya kebanyakan yang curang lah. Ya. Makanya berlaku sebenarnya ancaman dari Allah SWT, wailul lil mutaffifin, gitu. Celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan. Timbangan itu banyak, bukan hanya timbangan ini, tapi timbangan halal haram, timbangan apa namanya harga, timbangan kejujuran dan sebagainya. Itu banyak aspeknya. Kalau kemudian pemerintah saja dibohongin sama pengusaha, ya apalagi rakyat, sangat mudah sekali dibohongin. Maka sebenarnya negara itu harus memperketat regulasinya. Tapi kalau masih menggunakan sistem kapitalis, ya sistemnya adalah untung dan rugi, ya akan susah. Ya, maka harus komprehensif tuh, ya, untuk menjaga akidahnya umat, menjaga agar umat Islam terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka negara juga harus menerapkan aturan dari Allah, gitu. Bukan hanya perkara makanan, ya, perkara politik, ekonomi, pendidikan juga harus bisa sesuai dengan aturan Allah. Nah, baik, itu paparan penutup mungkin ya. Ada Kang Eda. Nah, jadi harus disimak baik-baik ya sobat Ngajaidi. Memang itu intinya sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu ya. Karena itu berkaitan dengan ranah akidah yang dimana itu masuk dalam tubuh kita juga gitu. Yang harusnya yang halal-halal saja. Mungkin itu saja dari kami Ngaji ID. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.